Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Selamat datang di Aksan Channel. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Aksan. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang tematik tema 1, subtema 2, pertemuan 1, kelas 6. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil kita bersyukur atas karunia Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan berbagai hewan untuk dimanfaatkan manusia. Misalnya sapi dimanfaatkan susu, daging, dan tenaganya. Itik dimanfaatkan telurnya. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur kepadanya. Belajar berbagai hewan di sekitar merupakan salah satu bentuk syukur. Berdoalah agar kalian dimudahkan untuk melakukannya. Baik, kita bahas dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama. IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Oke anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini saya mau tanya dulu, apakah kamu punya hewan? Apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari bersama. Check it out. Oke anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang hewan ini? Pasti tahu kan ini hewan apa? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Ya, benar sekali. Hewan ini kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Atau bisa kita makan. Bisa jadi ayam goreng, sate ayam, mie ayam, dan lain sebagainya. Tahu nggak sih? Hewan-hewan di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN sangatlah beragam. Hewan-hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara sangatlah beragam. Setiap negara memiliki hewan khas masing-masing. Misalnya, Indonesia mempunyai hewan khas yaitu badak bercula 1 dan komodo. Malaysia mempunyai hewan khas yaitu harimau Malaya. Dan Thailand mempunyai hewan khas yaitu gajah Asia. Mari kita amati hewan-hewan berikut. Menurut kalian, apakah mereka berkembang biak dengan cara yang sama? Sudah tahu kan apa saja cara perkembangbiakan hewan? Pasti sudah tahu dong. Baik, mari kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan ovovivipar, bertelur dan juga melahirkan. Mari kita bahas satu persatu. Bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum atau telur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh atau internal atau di luar tubuh eksternal. Ayam, burung, ikan, katak, dan serangga merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, dengan cara melahirkan atau vivipar. Pada hewan yang melahirkan, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktu dilahirkan. Hewan yang melahirkan memiliki rahim atau uterus, yaitu tempat untuk perkembangbiakan embrio atau sel telur yang telah dibuahi. Embrio di dalam uterus mendapatkan makanan melalui plasenta yang berhubungan dengan tubuh induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Adapun contoh hewannya seperti sapi, kucing,
kambing, singa, dan lain sebagainya. Bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Selain hewan ovipar dan vivipar, ada juga hewan yang dapat bertelur juga melahirkan. Hewan demikian disebut dengan ovovivipar. Pada hewan tersebut, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induk. Makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induk, akan tetapi makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktu dilahirkan, anak-anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar adalah kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Individu yang baru menetas tidak disusui oleh induknya. Nah, sampai sini paham kan apa saja cara perkembangbiakan hewan? Sekali lagi kita review. Jadi, cara hewan berkembang biak ada 3, yaitu dengan cara bertelur atau ovipar, dengan cara melahirkan atau vivipar, atau kombinasi antara melahirkan dan bertelur yaitu ovovivipar. Tahu nggak sih, beberapa hewan dapat dimanfaatkan oleh negara dalam kegiatan ekonomi. Beberapa hewan dapat dimanfaatkan oleh negara dalam kegiatan ekonomi. Misalnya ikan tangkapan yang diekspor ke berbagai negara tetangga merupakan sumber pendapatan negara. Komodo yang merupakan hewan endemik dapat dimanfaatkan sebagai penarik bagi wisatawan asing. Sekarang, mari kita belajar lebih jauh tentang kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN terdiri atas 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Filipina. Bagaimana kegiatan ekonomi negara ASEAN? Berikut ini adalah kegiatan ekonomi dari beberapa negara di ASEAN. 1. Malaysia. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Malaysia adalah bertani atau agraris. Hasil pertanian utama adalah karet dan kelapa sawit. Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang yang utama adalah timah. Nelayan masih menggunakan perahu-perahu tradisional dan hanya sedikit menyerap tenaga kerja. 2. Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani atau agraris. Hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Hasil tambang yang utama adalah timah dan mangan. Pariwisata merupakan sumber penghasilan devisa yang besar bagi Thailand. 3. Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Filipina merupakan negara agraris. Hasil pertanian yang utama adalah padi dan kelapa. Hasil tambang utama adalah kobalt, tembaga, dan emas. 4. Singapura. Singapura merupakan negara yang penduduknya berpenghasilan tinggi. Ekspor hasil industri, jasa keuangan, dan perdagangan merupakan sumber pendapatan yang utama dari Singapura. Singapura bukan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti. 5. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara pengekspor minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Tambang minyak dan gas bumi merupakan sumber penghasilan yang utama. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu.
pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia juga merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Baik, semoga anak-anak semua paham dengan apa yang kita pelajari bersama hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.